Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia Adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal SIMAK UI tahun 2019. Kalian sudah siap? Ya, kita ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama adalah ini. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Nah, ini ada 5 pilihan ganda. Yang A, depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Nanti kita baca teksnya ya. Yang B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Kemudian yang C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Oke. Yang D, ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Kemudian yang E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke. Mana pernyataan yang tidak sesuai dengan teks? Kita ke teksnya. Ya, ini teksnya seperti ini. Kita baca ya, kita baca satu persatu supaya kita bisa memahaminya. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, jadi stres juga bisa dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya di paragraf selanjutnya, apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis, ya, depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Nah, ini teksnya. Kita kembali ke soal. Ya, kalau yang A, ya pilihannya, depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Benar? Benar, ya. Itu sesuai karena di dalam teks yang paragraf pertama kita lihat bahwa mempunyai gejala dan kemiripan ya. Mempunyai kemiripan dari segi efek dan gejalanya. Berarti ada kemiripannya. Meskipun juga ada perbedaan yang besar. Oke. Yang B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Ya, stres juga merupakan kesehatan mental. Kalau di dalam teks kita melihat tidak ada pernyataan yang mengungkapkan bahwa stres merupakan masalah kesehatan mental. Tapi kita coba cek pilihan ganda yang berikutnya. Yang C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Ya, benar. Karena ada pernyataan bahwa memicu pikiran bunuh diri di dalam teks di paragraf pertama. Nah, jadi ini benar ya. Benar sesuai. Benar sesuai, tapi bukan jawabannya. Kemudian yang D, ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ya, benar. Meskipun ada beberapa kemiripan, tetapi ada juga perbedaan besar antara stres dan depresi. Kemudian yang E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, ada di dalam pernyataan di dalam paragraf pertama ya, bahwa memang stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk jawaban soal yang ini adalah yang B. Stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Karena di dalam pernyataan itu tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, kemudian dibandingkan dengan pilihan yang lain itu ternyata lebih sesuai dengan paragraf
di dalam teks itu. Ya, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini tentang kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada kalimat yang mana? Apakah kalimat 6, 7, 8, 9, atau 10? Nah, untuk kalimat 6, kalimatnya seperti ini. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Apakah ada kata-kata yang ditulis secara ejaannya yang salah? Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Tidak ada kata yang ditulis salah. Kemudian yang B. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Nah, kalau misalkan kita lihat kardiovaskuler. Oke, coba Kak Ilham tulis ya. Kardiovaskuler. Ya, ini berhubungan dengan jantung ya, berhubungan dengan jantung. Mungkin bagian penyakit yang menyerang bagian-bagian jantung seperti ini, kardiovaskuler. Nah, di dalam kamus bahasa Indonesia, di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu bukan vaskuler tetapi vaskular ya, kardiovaskular. Jadi, kata yang ditulis salah adalah yang B, kardiovaskuler. Kalau yang C itu semuanya benar ya. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Tidak ada kata yang salah. Kemudian yang D, stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Nah, ini juga tidak ada kata yang salah. Kemudian yang E, sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Nah, ini juga tidak ada kata yang ditulis salah. Ya, jadi benar jawabannya yang B. Kardiovaskuler itu ditulis sebagai kardiovaskular, ya, kardiovaskular. Ya, soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini tentang kalimat efektif. Nah, soalnya itu kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Nah, ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 6. Nah, sekarang kita langsung analisis kalimat yang A ya. Kalimat 1. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Ya, ini benar atau salah? Kalau misalkan kita mencari kalimat efektif, berarti kita yang pertama kita harus lakukan adalah apakah sudah terdapat subjek dan predikat yang jelas atau belum. Oke, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, oke ya. Kemudian ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Nah, kalau misalkan kita kita tulis ya, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Nah, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ya, ini fungsinya sebagai keterangan. Kemudian ada. Nah, kalau misalkan kata ada, biasanya dia berfungsi sebagai predikat. Ini berfungsi sebagai predikat. Kemudian perbedaan besar antara stres dan depresi itu jadi satu kesatuan. Nah, ini jadi bukan predikat tetapi subjek. Jadi, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip itu keterangan, kemudian ada itu predikat, perbedaan besar antara stres dan depresi itu adalah subjek. Nah, sudah ada predikat dan subjek. Nah, apakah ada kata yang ditulis atau penggunaannya salah atau tidak? Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip. Tidak ada ya. Clear ya, jelas ya. Kemudian ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Juga tidak ada kata atau penggunaan yang salah. Oke, jadi yang A benar. Kemudian yang B.
Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Oke, kalau misalkan kita lihat depresi itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai subjek. Merupakan di sini fungsinya apa? Sebagai predikat. Kalau ada kata copula, ada merupakan, ialah, adalah, itu fungsinya sebagai predikat di dalam kalimat, kecuali kalau misalkan di depan copula itu ada kata yang, ya. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Ingat, setelah merupakan itu ada masalah kesehatan mental umum, itu kan jadi satu kesatuan ya, jadi satu frase. Tetapi di belakangnya itu ada kata yang, ya, ada kata yang berarti nanti akan menggabungkan frase yang di belakang dengan frase yang di depannya. Berarti yang sampai bunuh diri itu jadi satu kesatuan dengan masalah kesehatan mental umum. Jadi masalah kesehatan mental umum sampai bunuh diri itu jadi satu frase. Fungsinya sebagai apa, Kak Ilham? Fungsinya sebagai pelengkap. Jadi sudah ada subjek, depresi merupakan predikat dan masalah sampai bunuh diri adalah pelengkap. Dan apakah ada kata-kata yang digunakan salah? Tidak ada. Semuanya jelas dan tidak ambigu. Oke. Kemudian yang C. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius. Tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, di lain sisi itu adalah konjungsi. Stres itu subjek. Juga masalah umum dan stres juga masalah umum dan serius. Juga masalah umum dan serius itu menjadi predikat. Tetapi itu konjungsi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari kata tetapi sampai di belakang, karena ada kata tetapi, konjungsi, berarti di belakangnya adalah sebagai keterangan. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat ya, sudah ada subjek, ada predikat, tetapi yang dilihat adalah sekarang kata diremehkan. Diremehkan dan menganggap. Diremehkan dan menganggap. Nah, kata ini ternyata tidak sejajar ya, tidak sejajar, tidak paralel. Harusnya kalau misalkan ini diremehkan, ini harusnya bukan menganggap tetapi dianggap. Jadi, harusnya tetapi sering diremehkan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ya. Jadi di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pilihan yang benar itu yang C, karena yang diminta adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, untuk kalimat yang D, apa perbedaan antara depresi dan stres? Ini sudah efektif. Kenapa? Karena sudah ada kata ganti tanyanya sudah jelas apa, kemudian perbedaan antara depresi dan stres itu juga sudah sudah jelas, dan memang struktur dari kalimatannya seperti itu ya. Apa perbedaan antara depresi dan stres sudah jelas. Kemudian yang E, kalimat nomor 6. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Ini sebagai subjek merupakan predikat, penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Nah, ini jadi satu kesatuan karena di situ ada kata yang di belakang ya. Jadi penyakit umum dan cukup banyak menyerang populasi dunia itu digabungkan. Jadi ini sebagai subjek merupakan predikat, kemudian penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia adalah pelengkap. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang C. Ya. Jawaban yang tepat yang C. Jadi menganggap itu diganti menjadi dianggap. Ya, soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini pertanyaannya, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras? Ya, selaras berarti artinya sama ya.
berhubungan dengan kata memicu pada kalimat 2. Nah, pada kalimat 2 itu bilangnya seperti ini. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, sebenarnya kata memicu itu artinya apa? Memicu itu artinya adalah menggerakkan sesuatu untuk membahayakan ya. Dalam hal membahayakan sesuatu. Jadi menggerakkan sesuatu untuk membahayakan, untuk hal yang membahayakan. Nah, ini yang mana? Yang mana antara A, B, C, D, dan E? Oke, kalau yang A kita lihat, gurunya selalu mendorongnya untuk belajar rajin. Apakah ini membahayakan? Tidak. Ya, tidak. Berarti bukan jawabannya yang A. Kemudian yang B, tentara itu menarik pelatuk senjatanya setelah dia membidik. Ya, menarik pelatuk, ya, menarik pelatuk, menarik. Memang memicu itu ada kaitannya dengan menarik, tetapi dalam hal ini memicu pikiran bunuh diri itu kurang sesuai dengan menarik pelatuk karena tidak di dalam konteks soal ini tidak ada membahayakan atau tidak gitu kan. Nah, jadi kurang tepat juga untuk yang B. Kemudian yang C, semangat juangnya membawanya menjadi pemenang lomba. Nah, ini menggerakkan sesuatu tapi dalam hal yang tidak membahayakan, tapi malah lebih bagus dampaknya, gitu kan? Berarti bukan juga jawabannya yang C. Kemudian yang D, stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Nah, ini hampir mirip sebenarnya. Stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Nah, ini menggerakkan sesuatu ya, menggerakkan sesuatu pada gangguan pada jantung. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat lagi pilihan jawaban yang E, coba lihat lagi, pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Nah, antara D dan E itu lebih makna yang lebih membahayakan itu ternyata lebih yang E, ya. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi, ya. Jadi untuk soal yang ini lebih tepatnya yang mana? Lebih tepatnya adalah jawabannya yang E, ya. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Ini benar-benar menggerakkan sesuatu ya. Demonstrasi itu kan menggerakkan pemecatan, kemudian dari pemecatan itu kemudian menyebabkan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini kan berbahaya ya, membahayakan gitu ya. Jadi memang jawabannya yang E begitu. Sobat Edson, demikianlah pembahasan mengenai soal SIMAK UI tahun 2019. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!